Bismillahirrahmanirrahim. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر Yang saya hormati Abu Garong, Ketua DKM Bapak Ustaz Sugiarto, yang saya hormati sesepuh tokoh masyarakat yang ada di wilayah RW 06, yang saya hormati pada ketua RT dari 01 sampai 10, dan saya hormati ketua Pimro dari RT 01 sampai dengan RT 010. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, diantaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, serta panjang umur, sehingga bapak-bapak masih bisa melangkahkan kakinya ke masjid Jami Al-Mukhlisin untuk berutinitas pengajian ulama yang insya Allah niat dan langkah Bapak ke masjid Al-Mukhlisin akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam berilah kita haturkan paduka ala wa habibana wa nabiyana nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga kita akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Yang pertama, sekali lagi kami atas nama pengurus RT 011 menghaturkan banyak-banyak terima kasih yang sudah melangkahkan ke tempat ini dalam rangka rutinitas
pengajian bulanan, mudah-mudahan segala niat langkah Bapak semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami mohon maaf apabila di dalam penerimaan atau sambutan maupun sajian yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi, apabila di dalam penerimaan sambutan sajian kurang berkenan di hati Bapak-bapak, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selain daripada itu juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia RT 011 yang sudah jerih payah untuk membantu terlaksananya pengajian bulanan ini. Mudah-mudahan segala sesuatunya hanya Allah lah yang akan mencatat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesalahan itu adalah milik kami pribadi. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RT, Bapak Adam Ali yang telah mengisi sambutan. Untuk sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari EC RW 06 yang karena tidak hadir mungkin bisa diwakili Bapak Agus Irianto. Oke, kita melanjutkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Hasan Basri yang insyaallah masih dalam perjalanan. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat Perum Nusa Sari, para ketua RT, terutama mantan ketua RW kita Bapak Agus Irianto yang alhamdulillah beliau juga berkenan hadir di tengah-tengah kita ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh yang hadir, terutama para tokohnya dari ketua RT dan lain sebagainya. Kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sekali lagi tidak mengurangi takziah kami kepada beliau semuanya. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada mobil khusus Ketua RT 011 selaku Syariful Hajat ya, pada kesempatan malam hari ini Bapak Adam Malik ya. Ini wakil presiden rupanya ya. Mantan wakil presiden yang ketiga kalau nggak salah. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita juga beserta jajarannya tentunya ya, dan juga panitia yang tergabung dalam panitia pelaksanaan acara pengajian rutin bulanan di masjid yang kita cintai ini. Tidak lupa hadirin sekalian, bapak-bapak dan juga anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke arah yang baik, ke arah yang benar, menuju siratal mustaqim. Amin. Allahumma amin. Pujian dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan untuk bisa bermuajah, untuk bisa bertatap muka, bersilaturahim di masjid kesayangan kita, masjid tempat kita ibadah kepada Allah,
Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ditandai dengan hujan rintik ya awalnya tadi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu suatu tanda bahwa ada sinyal dari Allah keberkahan turun kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Amin. Tak lupa salam dan sholawat mari kita senantiasa sampaikan kepada seorang manusia yang sangat luar biasa, menjadi role model bagi seluruh umat manusia yang menyadari arti kehidupan yang sesungguhnya. Siapa beliau? Yang lain dan tiada bukan Habibana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan semoga mengalir kepada para pengikutnya, tentunya kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini sepertinya kurang adil begini. Kalau saya lihat layoutnya ini kan posisi tengah itu nggak bisa ada sendera. Jadi saya tadi sengaja duduknya di pinggir. Pak Ustadz Arno langsung lari ikut ke sana, duduk di sini lagi begitu. Nah ini persoalannya. Jadi besok lagi mungkin kayaknya perlu dimundurin, jadi kami bisa sendera. Nah, bapak-bapak yang masih muda maju ke depan. Adil nggak kalau gitu kira-kira? Bisa begitu besok. Daripada yang di sana kan pada nggak kelihatan ya. Tapi kita yakin siapapun yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semua niat tulus semata-mata mengharap ridha Allah. Selain silaturahim adalah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Harapan kita mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmah dari apa yang beliau insya Allah nanti akan disampaikan kepada kita semua. Yang pertama. Yang kedua, tentunya kami atas nama seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami'al Mukhlisin ingin menyampaikan rasa bangga kami, rasa terima kasih kami kepada khususnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga khususnya kepada RT 011, mohon maaf, RT 11 yang di bawah bimbingan ketuanya Bapak Adam Malik dan seluruh staf jajarannya, yang alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama bisa hadir dengan wasilah panitia di RT 011 ini. Mudah-mudahan amal baik seluruh RT 011 wabil khusus Pak RT, jajarannya semua akan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran baik di RT 11 maupun yang lain yang secara moral maupun spiritual ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan acara pada kesempatan malam hari ini. Karena apalah artinya pengurus DKM tanpa ada dukungan dari seluruh jamaah yang ada. Jamaahnya siapa? Seluruh warga Perum Nuansa Mekarsari, mobil khusus umat Islam. Jadi luas ya. RT ada 11 RT. Kakak kalau tidak salah mungkin sekitar 800 kakak. Kalau 800 kakak itu kalikan suami istri 2, anak 2, itu udah 4. Kalau 4 kali 8 berapa? 32 ya. 3.200-an. Ada 3.200-an jamaah. Itu kalau kita itu 4 kan ada yang 5, ada yang 6. Berarti bisa lebih, bisa juga kurang. Nah, ini gambaran kita bersama. Satu hal sama-sama kita harus menyadari bahwa kehidupan ini akan terus berjalan. Ini mohon maaf sambil menunggu ya Pak Ustadz ya. Sambil menunggu biaya. Mungkin nggak apa-apa kita sedikit mungkin untuk update untuk diri saya pribadi yang mudah-mudahan bisa kita petik bersama. Disadari atau tidak disadari bahwa kehidupan ini akan terus berjalan. Yang tadinya mohon maaf kita terlahir ke alam dunia dalam keadaan kita menangis. Karena kalau tidak menangis artinya dia tidak hidup ya. Bisa jadi mungkin beliau langsung diambil oleh Allah. Pada saat kita lahir ke alam dunia ini dalam keadaan menangis, kaget yang tadinya di dalam gua gerbong ibu, tahu-tahu di alam yang begitu lebar. Di dunia ini kaget ya dengan suasana yang baru.
Tanpa kita sadari, 59 tahun yang lalu saya dilahirkan ke alam dunia ini, saat ini saya. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah Allah memanggil diri kita menunggu usianya tua? Bisa yang muda lebih dulu, atau yang tua malah justru belakangan. Sama aja ya. Ya udah, yang tua belakangan, yang muda lebih dulu juga boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal. Allahumma sholli wa sallim 'alal hadi minadh dhalal sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi asyrafahu Allahu bi akramil khisal wa ala alihi wa sahbihi bil qudwi wal asal. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'dhillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tokoh masyarakat, segenap para sesepuh, terkhusus kepada Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Mukhlisin beserta segenap pengurus dan juga para guru, para ustaz, para alimul ulama, wazzu'ama yang tak sisa saya sebutkan namanya, namun insya Allah tak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati terkhusus kepada Bapak Ketua RW 06 serta jajaran para ketua RT dari RT 01 sampai RT 011 beserta jajaran, dan juga kepada para petugas atau yang bertugas pada malam hari ini RT 011 beserta warga semuanya. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedekah yang telah dikeluarkan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda
diberi dengan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kepada pembawa acaranya, mudah-mudahan juga senantiasa diberkahi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih berikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, nikmat-nikmatnya yang tak terkira, tak terhingga, tak bisa kita menghitung jumlahnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, begitu berlimpah untuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nikmat zahir jelas zahir, namanya juga zahir, artinya yang nampak, yang kelihatan jelas. Nah, nikmat batin, kita bisa ibadah ke Allah, di antaranya malam Ahad ini, malam Minggu ini, kita bisa duduk di sini di majelis taklim kita, di masjid tercinta kita Al-Mukhlisin, dalam rangka bertolabul ilmi, sekaligus kita silaturahmi di antara kita. Jelas ini adalah langkah ibadah kita ke Allah, taat kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi, bisa kita lakukan bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita orang soleh, orang baik, orang bertakwa, tapi karena Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita pertolongan, diciptakannya kekuatan untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk duduknya kita malam hari ini di sini. Alhamdulillah. Justru pernah dan sering bahkan saya sampaikan, ibadah yang berat itu bukan sholat, ibadah yang berat itu bukan puasa Ramadan, bukan berzakat. Ibadah yang berat itu justru adalah bertolabul ilmi. Yang sholat hampir semualah, insya Allah 88% lah setidaknya, 90 lebih juga bisa orang Islam sholat. Orang Islam sholat. Ramadan apalagi ramai yang puasa. Zakat insya Allah banyak yang berzakat. Tapi kalau untuk ibadah yang satu ini, bertolabul ilmi, ngaji, itu ibadah enteng-enteng berat, berat-berat enteng, berat-berat enteng, enteng-enteng berat. Kenapa? Karena beda tadi ya. Kita sholat mau sendiri mau berjamaah, ya zuhur 4 rakaat paling berapa lama sih? Paling berapa lama? Tapi kalau kita ngaji, bapak-bapak duduk di sini dari jam berapa? Habis isya, habis maghrib, bisa ibu maghrib, bisa asar kali. Artinya udah lama di sini, kagak tak pegel, kagak tak kesel. Kagak tak kita ini apa namanya bete, jelas bete, bosan pasti bosan, jenuh sama, semuanya rata. Secara sifat kemanusiaan, yang namanya kita duduk kayak begini berlama-lama itu jelas membosankan, menjenuhkan, menjemukkan. Artinya apa? Ngaji itu berat, ngaji itu berat. Oleh karenanya ketika kita bisa hadir di majlis taklim, di majlis ilmu, itu keunggulan yang luar biasa. Ada 4 ibadah utama dalam Islam. Pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga adalah haji. Yang keempat, jihad fi sabilillah. 4 ibadah utama: sholat, puasa, haji, dan jihad fi sabilillah. Dari kesemua ibadah utama, komo ibadah yang tidak utama, yang utama aja nih ya, sholat, puasa, apalagi haji, yang terakhir jihad fi sabilillah. Ternyata jajaran tertingginya itu nggak disebutin. Apa dia? Thalabul ilmi.
Kata Nabi kita dalam mukhtar hadis, talabul ilmi afdalu minas sholati wassiyami wal haji wal jihadi fi sabilillah. Bertolabul ilmi, ngaji, yang namanya menuntut ilmu, belajar ilmu agama, mempelajari ilmu agama, tolabul ilmi, bahasa kita ngaji lah, itu lebih utama daripada sholat, daripada puasa, daripada haji, daripada jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena intinya ibadah apapun nggak bakal bener, kagak bakal beres kalau kagak ada ilmu. Makanya ilmu utama baru amal. Artinya supaya amalnya baik, amalnya benar, maka harus diilmui dengan adanya ilmu. Oleh karenanya urusan sholat banyak yang sholat, puasa banyak yang puasa, haji banyak yang haji, jihad fi sabilillah banyak yang bahkan gugur sebagai syuhada. Ya justru ibadah terberat adalah bertolabul ilmi. Kenapa berat? Karena dengan ilmu ibadah kita jadi hati-hati. Orang kalau berwudu dengan ilmu enggak asal. Orang kalau wudunya pakai ilmu enggak asal. Begitu dia sholat pun sholatnya rapih, sholatnya bagus, baik dan benar sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dengan ilmu. Ibadah kita enggak banyak, dengan ilmu jadi berkualitas, insya Allah. Ibadah kita enggak banyak, dengan ilmu ibadah kita jadi bermanfaat. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah enggak nuntut banyak. Kenapa sholat itu 50 jadi 5, 50 jadi 5? Artinya enggak nuntut banyak, yang penting bagus, yang penting rapi secara lahiriah, rapi secara batiniah, tampakan luarnya rapi, bagus, benar, baik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat rukun terpenuhi dengan baik dan sempurna. Nah kemudian dari batinnya, di hatinya itu bersih, hatinya jernih. Ketika dia sholat dalam keadaan hatinya tidak menyimpan dendam dengan orang lain, ketika dia sholat hatinya tak menyimpan rasa benci kepada orang lain, nggak ada ria, nggak ada ujub, nggak ada sum'ah, nggak ada takabur, yang di hati hanya satu, Allah. Makanya lillahi ta'ala Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hanya satu, lillahi rabbil alamin. Itu kan urusannya hati. Orang nggak akan bisa selamat dari ria kalau dia nggak ngerti ria itu apa dan apa bahayanya ria. Orang nggak akan selamat ibadahnya jadi ibadah yang ikhlas kalau dia nggak paham apa itu ikhlas dan gimana untungnya orang yang beribadah dengan ikhlas. Semuanya butuh diilmui supaya kita ibadah dengan faham, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi kita? Ma'ubidallah bisyai'in afdala min fiqhin fiddin. Tidak diibadahi Allah, tidak diibadahi Allah, kagak disembah Allah dengan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling hebat, melebihi keutamaan kehebatan faham agama. Faham agama nih. Yang duduk di sini apa supaya jadi orang pinter? Enggak kan? Pengen jadi orang pinter bukan? Bukan. Kita duduk sini bukan supaya kita pinter agama, bisa ngomong apa namanya, ilmunya luar biasa, paham agamanya, ilmu agamanya dalam, ilmu agamanya luas. Enggak. Kita bukan buat hiasan bibir, bukan buat pamer ilmu, bukan, tapi kita supaya memahami agama kita. Bukan supaya kita jadi bisa mendakwah, bisa ngajarin orang, bisa nasihatin orang, jadi orang pandai, jadi orang pinter, bukan, tapi jadi orang yang paham agama, orang yang memahami agama. Karena ibadah terutama, yang lebih utama tidak ada kecuali fitin, memahami agama.
Orang kalau ibadahnya paham, insya Allah dia nggak akan jadi orang sombong. Kalau dia banyak hartanya, dia banyak harta nggak lantas menjadi orang sombong. Kenapa? Karena dia paham agama. Paham? Ketika dia jadi pejabat, dia nggak akan jadi pejabat yang zalim. Dia paham agama. Kalau paham agama, bawaannya takut sama Allah, nggak berani macam-macam. Justru dia merasa terbebani dengan amanat yang dia emban sebagai pemimpin. Makanya nggak berani macam-macam, nggak berani neko-neko. Kenapa? Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Itu namanya faham agama, bukan pinter agama. Kalau pinter mah tinggal baca, tinggal banyak belajar, buka ilmu, buka internet, baca adalah jembatan ilmu, pinter kita. Tapi kalau paham lain. Makanya ibadah tertinggi adalah memahami agama. Apapun yang kita lakukan di alam dunia dengan dasar memahami agama, insya Allah selalu berada dalam rel, dalam jalur, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Udah 3 Pak, berarti Pak ini botol tadi 2 botol. Oh ini lah minum ini malah 5 gelas. Ini alhamdulillah biar enak minumnya ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini saya pengen bahas sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak lama. Ini baru jam berapa? 9:30 kurang. Kalau saya lewat ini jam kantong kali ini malah ini mah 9:30 lewat 10. Oke, kita bahas hadis ini supaya kita faham agama. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu lahadin khamsan illa wa qad adalahu khamsan ukhra. Allah enggak akan berikan kepada seseorang 5 perkara kecuali berarti telah Allah siapkan 5 perkara lain. 5 yang kalau kita Allah berikan, maka berarti Allah siapin kita 5 yang lain. 5 hal kata Syekh Nawawi, al-hayat khamsam minal hayat, 5 perilaku baik, 5 tingkah laku baik, 5 kebaikan, 5 hal bagus, hal baik yang kita lakukan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sehingga kita bisa melakukan 5 perkara baik ini. Maka berarti Allah telah siapkan kita 5 perkara lain sebagai balasannya. Artinya kalau kita punya 5, maka kita udah disiapin 5 yang lain sebagai balasan. Kalau kita nggak punya yang 5, maka kita nggak akan dapat apa-apa, 5 perkara lain sebagai balasan. Jadi kita ngajinya ngaji apa? Ngaji apa? Ngaji apa? 5. Ngaji 5. Ngaji 5. Kalau 5 kita punya, berarti kita bakal dikasih 5 yang lain. Tapi kalau kita kagak dikasih yang 5, kita nggak akan dapat 5 yang lain. 5 ini adalah hayatnya, perilaku, amal baiknya, dan 5 yang lain adalah sebagai jazanya, sebagai balasannya. Ilmu ini sebenarnya ringan. Dan insya Allah kita bisa melakukannya karena kita nggak dipaksa berat. Ini ilmu ringan, cuma ringan-ringan juga akan kembali kepada hati kita bahwa kita ini harus sadar diri. Semua hal di dunia ini adalah dengan izin Allah, dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sadar diri kita jadi manusia. Kalau kita dibikin jadi hamba yang mau sholat aja dah, mau ngejaga sholat dimanapun berada, itu udah bersyukur banget. Jangan nuntut punya ini, pengen ono banyak harta, jadi orang kaya, hidup senang. Enggak usah. Ketika Allah kondisikan kita di dalam kondisi baik, jadi hamba yang bisa ngejaga sholat 5 waktu aja, itu udah banyak bersyukur banget kepada Allah. Itu nikmat luar biasa besar, nikmat luar biasa agung. Alhamdulillahirabbil. Kita diajarin dalam hadis ini 5 perkara.
Ya, kalau Allah berikan 5 perkara kepada kita, maka Allah telah siapkan 5 perkara lain sebagai jazanya, sebagai balasannya. Pertama, la yu'tillahu asyukra, la yu'tihi syukra illa wa qad addalahu ziyadah. Pertama, Allah nggak akan berikan rasa syukur kepada seseorang, kepada seorang hamba, kecuali memang telah Allah siapkan untuk dia tambahan nikmatnya. Alhamdulillah. Jadi ini gimana? Di balik hadis ini banyak sekali rahasia. Pertama, kalau kita diberikan oleh Allah rasa bersyukur, kita dijadiin hamba yang mau bersyukur, diciptakan sebagai hamba yang bisa bersyukur, bisa berterima kasih atas nikmat Allah, maka berarti Allah mau tambahin nikmat buat kita. Kalau Allah berikan kita rasa syukur, maka berarti Allah telah siapkan kita tambahan nikmat. Alhamdulillah, kita dikasih sehat, kita bersyukur alhamdulillah ya rabbil alamin, maka nikmat sehatnya akan ditambah. Kita sehat kemudian nggak bersyukur, berarti Allah nggak akan memberikan kita tambahan nikmat sehat, malah kita sakit, kita nggak sehat, atau minimal kurang sehat. Bersyukur. Kanjeng Nabi Adam alaihi salam adalah makhluk yang paling beruntung, makhluk yang paling istimewa, ya walaupun jelas di bawah keuntungan, di bawah keistimewaan, di bawah kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya Nabi Adam itu secara umum manusia paling unik, paling langka, dan paling istimewa. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku, kaifastafa Adamu ayu addiya syukra ma suna'ta ilaih?" Wahai Allah, gimana Nabi Adam bersyukur atas nikmat yang telah kau berikan kepada Nabi Adam? Karena nikmat yang diberikan kepada Nabi Adam itu cuma terjadi sekali. Semenjak Allah ciptakan alam semesta, itu tidak ada lagi nikmat seperti itu. Tidak ada nikmat yang Allah berikan seperti nikmatnya Nabi Adam alaihi salam. Kata Nabi Musa itu, Nabi Adam itu syukurnya gimana? Kenapa? Karena nikmat yang beliau dapatkan itu gak ada di hamba-hamba yang lain. Pertama, khalaqtahu biyadik. Engkau ciptakan Nabi Adam langsung biyadik, dengan kekuasaanmu, tanpa melalui perantara. Kalau kita ada di dunia, ada wasilah, ada perantara, ada kauniyah, ada hukum sebab dan akibat, ada bapak, ada anak, ada orang tua, ada anak. Artinya kita ini adanya di dunia karena adanya orang tua kita. Orang tua kita ada di dunia karena adanya orang tuanya orang tua kita. Orang tuanya orang tua kita itu adanya karena adanya orang tua tuanya orang tua kita. Terus itu namanya kauniyah, namanya kausal. Kenapa ada kopi di sini? Ini namanya akibat. Sebabnya apa? Ada yang nganterin, ada yang nyeduhin, ada yang nganterin. Itu namanya sebab akibat, kausal atau hukum kauniyah. Nih Nabi Adam tercipta tanpa hukum kauniyah, nggak ada sebab, nggak ada akibat. Tiba-tiba biadik, dengan kuasa Allah, kun fayakun. Jadi nggak ada makhluk seperti itu kecuali Nabi Adam alaihi salam. Langsung Allah ciptakan tanpa perantara. Satu. Yang kedua, wa nafakhta min ruhi, engkau tiupkan roh langsung kepada diri Nabi Adam. Allah yang tiupkan langsung roh ke dalam diri Nabi Adam setelah tercipta dari tanah, beliau kemudian hidup. Yang ketiga, setelah yang kedua berarti yang ketiga, wa askantahu jannatak. Setelah kau ciptakan Nabi Adam secara langsung tanpa pelantara,
Kemudian kau tiupkan langsung roh kepada Nabi Adam, hiduplah Nabi Adam, dan kau bikin Nabi Adam tinggal di dalam surga. Udah jadi langsung ditaruh di mana? Di surga. Nggak ada makhluk yang seperti itu. Begitu dijadiin langsung ditempati di surga, itu nggak ada. Dan diciptakannya juga langsung tanpa perantara, ditiupkan rohnya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian wasjadta lahul malaikata fasajadulah, engkau perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, fasajadulah, maka mereka pun bersujud. Pertama, Allah ciptainnya langsung, kagak pakai perantara. Yang kedua, Allah tiupkan langsung rohnya, hiduplah Nabi Adam. Kemudian setelah hidup, Allah tempatkan di dalam surga. Setelah udah ada di surga, malaikat yang udah diciptain duluan, udah duluan adanya, senior jadi makhluknya, disuruh menghormati yang junior, suruh sujud menghormati junior, yaitu Nabi Adam alaihis. Masya Allah. Jadi kata Nabi Musa, itu nikmat nggak pernah Allah kasih kepada siapapun, cuma satu doang yang dikasih nikmat kayak begitu, cuma satu di dunia ini, cuma satu di semesta ini, yaitu kanjeng Nabi Adam alaihis. Pada pertanyaannya, kaifastafa'a Adamu, bagaimana Nabi Adam bisa mampu mensyukuri nikmat segitu godenya? Kita aja yang lahirnya ada di dunia melalui perantara orang tua kita, ditiupkannya ruh ke dalam tubuh kita ini waktu dalam perut ibu kita, dalam rahim itu melalui malaikat muwakkal bil arham, malaikat yang ngurus peranakan. Kemudian kita begitu lahir ditempatkannya di dunia. Kemudian begitu kita lahir, lelah letih capek kita untuk mencapai derajat yang tinggi, orang yang punya kedudukan, orang yang terhormat, artinya punya martabat di antara manusia. Nabi Adam mah jangankan manusia, bahkan malaikat yang udah malaikat. Kemudian malaikat adalah makhluk yang mukramun, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diciptakannya lebih dahulu daripada Nabi Adam, malah disuruh sujud ke Nabi Adam. Berarti nikmat Nabi Adam ini luar biasa. Gak ada nikmat yang diberikan seperti itu kecuali hanya kepada Nabi Adam alaihis. Pertanyaan Nabi Musa, gimana rasa syukurnya? Makanya kata saya bilang tadi, Allah nggak nuntut banyak, Allah cuma wajibin kita sholat 5. Ramadan kita nggak setiap bulan, cuma setahun sekali, betul? Dan sekian harta yang kita miliki itu cuma Allah minta 2,5%. 1 juta 2,5% berapa duit? 1 juta 2,5%-nya berapa duit? 25.000. Itu sedikit. 1 juta 2,5% cuma 25.000. Nggak akan bangkrut orang punya duit 1 juta kemudian dikeluarkan 25.000. Tapi ternyata kita banyak yang nggak tahu. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Banyak yang kagak tahu, banyak yang kagak nyadar. Walakin aktsarun nasi la yashkurun. Banyak yang kagak bersyukur. Padahal kalau mau memikir, kita nggak akan jadi bangkrut, jadi orang miskin dengan kita keluarin cuma 2,5% dari harta kita. Yang 1 juta aja cuma 25.000. Sisa berapa jadinya? 975.000. Itu kan masih banyak. Banyak kagak? Masih banyak. Cuma 25.000. Dan itu untuk menyelamatkan harta kita. Yang 25.000 buat menyelamatkan harta yang 975.000 supaya jangan dirampok orang, jangan dibegal, jangan kebakaran, jangan terjadi fitnah dan sebagainya dan sebagainya. Itu zakat fungsinya seperti itu. Makanya jawaban Allah ketika tanya gimana Adam itu bersyukurnya dengan nikmat yang segitu besar, apa jawaban Allah? Alima Adamu anna dzalika minni fahamidani fakana dzalika syukra ma sana'tu ilaih. Ketika Adam mengetahui, menyadari, meyakini bahwa itu semua dariku, lalu dia memuji kepadaku, alhamdulillah, maka itulah syukurnya Nabi Adam kepada alhamdulillah.
Ternyata cuma berapa? 2. Alima wa hamida. Kita tahu bahwa nikmat ini dari Allah, bukan dari kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kita udah usaha kerja keras banting tulang dan segala macamnya, tapi karena Allah kasih kita nikmat. 1, yakin semuanya itu dari Allah. Dia pun melalui pelantara kerja keras, lelah letih siang malam dari kita, tetap hakikatkan nikmat itu dari Allah. Yang kedua adalah hamidani, kata Allah, memuji Allah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memuji Allah dengan rasa syukur kepada Allah, setelah kita meyakini bahwa nikmat itu dari Allah, maka itulah hakikatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kopinya? Ada, Bapak? Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mumpung masih hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Doa minum kopi. Itu gimana? Ayo. Sebulan sekali ngaji, coba gimana hasil ngajinya, coba. Doa minum kopi. Yang bisa boleh pulang duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan doa makan, makan doang. Ngopi juga sama, doanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah, 1, Allah nggak akan kasih kita rasa syukur kecuali memang Allah telah siapkan tambahan nikmat. Berarti kalau kita dikasih jadi orang yang kagak bersyukur, dijadiin jadi hamba yang kagak bersyukur, maka Allah emang enggak minat untuk nambahin nikmat. Itu aja ya. Tandanya kalau nikmatnya mau ditambah oleh Allah, kita dibikin jadi orang yang pandai bersyukur, tahu diri untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kagak bersyukur, berarti Allah nggak minat tambahin nikmat, makanya dibikin kitanya kagak bisa bersyukur, kagak mau bersyukur. Itu cirinya. Kemudian kedua, la yu'tihi wa la yu'tihi du'a illa wa qad adalahul istijabah. Allah nggak akan berikan seseorang doa kecuali memang Allah telah siapkan istijabah, pengabulan doa, dikabulkannya doa. Buruk sangka kita yang bikin kita jauh dari Allah, walaupun kita banyak zikir kepada Allah. Buruk sangka kita yang bikin kita makin beribadah, makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ana inda dzanni 'abdi bi. Aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Dia prasangka baik, aku baik pada dia. Dia berprasangka buruk, aku buruk kepada dia. Makanya hati-hati dengan prasangka. Kata Nabi kita, Allah nggak akan berikan kita kemauan untuk berdoa kecuali memang Allah telah siapkan kita dikabulkannya doa. Ngomong gampangnya, kalau kita dikasih mau ngedoa, minta, memohon ke Allah, maka berarti memang Allah mau kasih kita, mau mengabulkan doa kita, mau ngabulin permintaan kita. Kalau kita dibikin enggak mau berdoa, jadi hamba yang kagak mau berdoa habis sholat, kagak mau doa, langsung selesai salam Allahumma lantas baru doa zikir enggak, istighfar juga sambil jalan, sambil buka HP. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Zikir kayak begitu kagak ada ngaruhnya. Kenapa? Hatinya kosong, hatinya tak hadir. Emang kagak boleh gitu zikir sambil buka HP? Enggak, boleh-boleh aja. Cuma itu nandain kita ini zikirnya kagak khusyuk. Kenapa? Hatinya terbagi dua, satu zikir, satu makanya jangan nanyain dalil. Emang boleh sholat berjamaah selesai kita zikir bersama? Kata dia dalilnya mana? Kita balikin sekarang. Boleh nggak orang habis sholat kemudian langsung hidupin HP buka WA? Boleh nggak? Boleh. Dalilnya mana? Ayo, kalau mau nanyain dalil. Emang kalau sholat kita berjamaah zikir bersama setelah sholat berjamaah itu memang ada dalilnya?
Kata kita, nggak usah kita jawab, saya balikin sekarang pertanyaannya. Kita sekarang udah zaman HP, semua orang pasti punya handphone, punya HP. Mau tidur HP, bangun tidur HP, dimanapun itu pasti HP. Bahkan HP istri, HP suami, HP istri kagak bisa dibuka sama suami, HP suami kadang kagak bisa dibuka sama istri. Masing-masing HP-nya, saking masing-masingnya HP. Boleh nggak kita mau sholat bawa HP, begitu beres sholat langsung buka HP, boleh nggak? Boleh. Dalilnya mana? Kagak bakal ketemu, kagak ada tuh dalil HP, kagak ada dalil HP. Oleh karenanya jangan mentang-mentang apa aja kudu nanyain dalilnya. Jangan begini nih, kata dia nih, ahli hak mah ahli sunnah, cirinya dia itu ada dalil baru berbuat. Kalau ciri ahli bid'ah yang penting baik walaupun tak ada dalil, itu keliru bagi saya mah. Kalau begitu aja kita pikirannya sempit, baca marhaban, komo sambil berdiri, mahalul qiyam, asyraqal badru alaina fakhtafat minhul mithla hus ra'aina qatuya sururi. Diharamkan sama dia. Kenapa? Kagak ada dalilnya mahalul qiyam. Intinya mah kalau kita cuma ngandelin dalil aja, dalil secara khusus, kita akan menjadi manusia yang picik wawasan, sempit pikiran. Artinya kita sangat terbatas. Kita mah begini aja lah, bukan tak ada dalil, tapi yang jelas dalil dari Nabi mas, sebagaimana Nabi mas disebutnya jawami'ul kalim, sekali ucap itu bisa merangkul segalanya, sekali ucap itu bisa menggapai semuanya. Biarpun ucapannya sedikit tapi bisa kemana-mana, sampai ke tahlilan, sampai ke marhabaan, sampai ke asyrokolan, sampai ke baca-baca rawi, sampai ke mahalul qiyam, sampai ke kita acara nuju bulanan, akekahan, kemudian mau pindah rumah selamatan, buka usaha selamatan, bini hamil selamatan, bini lahiran selamatan, hamil lagi selamatan lagi, lahir lagi selamatan lagi, mau ngasih nama anak selamatan. Itu merangkup segala-galanya dalil Nabi, ucapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak butuh dalil khusus lantaran Nabi jawabin kalim. Kita nggak bahas itu, kemalaman lah. Pokoknya kita fokus kepada yang 5. Yang pertama tadi syukur, yang kedua doa. Kalau kita Allah berikan kemauan buat ngangkat tangan berdoa, maka berarti Allah memang minat untuk memberikan kita pengabulan doa. Allah mau kasih kita, Allah memberikan permintaan kita. Cirinya seperti itu. Kalau kita dikasih ogah doa, jangankan doa pribadi, bahkan untuk amin berat, tangannya taruh di atas lutut, di atas paha. Untuk ngangkat tangan pun udah ogah. Aminnya ya sekedar dia semau dia. Maka kalau orang kayak begitu itu tanda dia mah kagak bakal dapat apa-apa. Itu yang aminnya khusyuk, tangannya diangkat sebagaimana diajak oleh Nabi. Wahai Ali, kata Nabi, kalau kamu berdoa angkat tanganmu, tapi jangan sampai ngangkat tinggi-tinggi, jangan begini. Angkat tangan gimana? Hadwa mangkibaik, lempengan dada. Wa tusyiru illallah bisababatik, isyarah ke Allah dengan jari telunjuk. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, kalau ente ngadoa angkat tangan, kemudian lempengan dada, terus tangan kanan nih, tangan ini, jari tangan ini sebelah kanan, jari telunjuk kanan itu isyarah ke Allah. Lepasin, pisahin. Jadi jari tangan begini ke arah Allah. Artinya isyarah ke Allah. Bukan berarti nunjuk Allah di atas, bukan. Jadi ini isyarah ke Allah. Allah Ahad, Allah Wahid, Allah Maha Tunggal. Kita isyarah ke Allah melalui sababah. Makanya di dalam tahiyat asyhadu alla ilaha illallah, pakai jari telunjuk, bukan pakai jempol. Nggak ada orang sholat illallah pakai jempol, kagak ada.
Kenapa isyaratnya pakai sababah? Karena itu perintah nabinya pakai sababah, pakai jari telunjuk. Kemudian kata nabi kita, ketika berdoa, kalau kita ngangkat tangan, kemudian kita minta kepada Allah, sebelum kita tutup tangan, lipat tangan, usap wajah, selesai berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Allah malu untuk menolak doa seorang hamba yang ketika dia mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya. Jadi ini bagian dari adab. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qudisa Sirruh, adab doa itu diantaranya angkat kedua tangan. Jangan ngomong nggak ada dalilnya, lu kagak tahu. Nih, apa aja kagak ada dalilnya. Heran, kayak ilmu ada di dia semua. Apa aja kagak ada dalilnya. Semuanya ada di dia tuh ilmu. Yang kagak ada di dia itu kagak ada dalilnya. Ampun. Pernah saya dulu di waktu acara barengan, kalau nggak salah itu acara tahlilan. Itu dia bilang gini, saya nggak percaya bakal ada Nabi Musa turun lagi ke dunia. Di akhir dunia, mau kiamat akan ada Nabi Musa yang turun ke dunia. Kenapa? Karena masa iya akan ada 2 Nabi, 2 Rasul, dan 2 kitab suci, yaitu Injil. Nah, kata saya begini, Pak, enggak semua ilmu yang kagak ada di Bapak itu kagak ada ilmunya. Bapak yang kagak tahu, yang lain mah tahu. Nah, kalau pengen Bapak tahu nih ilmu yang ini nih, hadisnya ada di kitab Sahih Muslim, kitabnya ada 2 jilid. Bapak punya nggak kitabnya? Kagak. Bisa nggak bacanya? Enggak. Jadi apa artinya? Nggak setiap yang kita nggak tahu bukan berarti kagak ada ilmunya. Kita yang nggak tahu, orang lain mah tahu. Jadi jangan sombong. Apa-apa nggak ada dalilnya, apa-apa nggak ada dalilnya. Angkat tanganmu, adabmu ketika berdoa, angkat tangan. Jangan begini, sama orang tua aja kita kudu pakai adab, pakai tata krama, pakai sopan santun, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataannya saya berdoa nggak diijabah, saya minta ini minta itu tapi nggak dikasih-kasih. Dari muda saya minta kaya, sampai tua kagak kaya-kaya. Apakah berarti Nabi kita bohong? Apakah berarti Allah itu juga dusta? Tidak. Kenapa kata Nabi? Kalau kita berdoa, kita nggak akan luput dari 3. Pertama, ketika kita berdoa, itu kita nggak akan luput dari 3. Pertama, imma dzambun yughfarullahu, ada kalanya dosa yang diampuni. Yang kedua, wa imma khairin yu'ajjalullahu, kebaikan yang disegerakan. Yang ketiga, ada kalanya wa imma khairin yuddakharullahu, kebaikan yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apapun kalau kita berdoa kepada Allah, insya Allah nggak akan ditolak oleh Allah. Seandainya kita merasa enggak diijabah doa kita, tetap berbaik sangka. Kata Nabi, nggak akan lepas dari 3. Pertama, dosa yang diampuni, atau kebaikan yang disegerakan. Cuma mungkin kebaikan yang bukan yang kita minta, cuma Allah segerakan karena kita lebih butuh itu. Kita mintanya kaya, tapi kita punya cucu lagi sakit, kita nggak dikasih kaya, cuma cucunya sembuh dari sakit. Itu namanya khairun yu'ajjalullah. Nah, kemudian yang ketiga, atau kebaikan yang disimpan, yang ditunda buat kebutuhan kita di masa mendatang. Intinya doa kita tetap Allah terima, doa kita diijabah oleh Allah. Nabi kita nggak bohong. Setiap kita dikasih mau buat berdoa, maka berarti Allah pengen ngabulin doa kita. Cirinya kita nggak akan dikasih oleh Allah ketika kita kagak ada kemauan untuk berdoa. Paham ya? Yang ketiga, wala yunfihil istighfar illa wa qad a'dalahul kufran. Allah nggak akan berikan kita istighfar kecuali memang Allah telah siapkan pengampunan dosa. Alhamdulillah. Bapak, di antara hikmah kita duduk di majelis ilmu, sering kita bahas ya, itu dalam rangka ngikis dosa, mengkifarati dosa. Alhamdulillah. Ini bapaknya. Bapak duduk kayak begini, udah saya bilang pegel pasti, kesel pasti, jengkel mungkin karena kelamaan, itu pastilah. Adalah buntu-buntu lama-lama sih, tenang, makanya sabar. Kenapa? Karena dalam rangka membersihkan dosa.
perjuangannya gede. Kalau yang kerasanya capek benar, lelah benar, tersiksa benar berada di majelis taklim, maka berarti dia dosanya banyak. Kalau dia enteng santai ini, maka saya masih siap sampai jam berapa yang penting ada kopi, yang penting ada kopi, saya masih siap. Saya masih siap. Pegel ya pegel, kesel ya kesel, tapi sabar. Akhirnya dia tahan banting, berarti dosanya dikit. Jadi gimana? Raba diri sendiri. Jangan nyalahin siapa-siapa, pokoknya mah nyalahin diri sendiri. Fala talumanna illa nafsak. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Intinya begitulah. Man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Barang siapa yang mengkaji ilmu agama, maka itu menjadi pembersih dosa-dosanya yang telah lewat. Alhamdulillah. Kata para ulama, di antara jalan istighfar kita kepada Allah, kan tadi sudah dibilang kata Nabi, kalau kita dikasih kemauan untuk beristighfar, berarti Allah memang minat, mau, berirodah, berkeinginan untuk mengampuni dosa kita. Cirinya, tandanya kita mau beristighfar. Artinya kalau kita balik mafhumnya, kalau kita dikasih berat beristighfar, kita dikasih nggak mau beristighfar, berarti Allah nggak pengen ngampunin dosa kita. Itu ada tandanya. Tandanya dosa kita dimaafin oleh Allah, kitanya mau minta maaf. Tandanya kita dosa diampuni oleh Allah, kita dikasih mau beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar itu bukan cuma dengan kalimat istighfarnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu zikirnya. Kata para ulama, ada cara beristighfar melalui hal, melalui tingkah, melalui amal baik, melalui perbuatan baik, melalui perbuatan bagus. Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Di antaranya duduk di majelis ilmu, itu istighfar kita melalui hal, melalui tingkah, melalui amal. Ini dalam rangka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, apalagi sholat itu jelas mengkifarati dosa. Kita berwudu dalam rangka mengkifarati dosa. Artinya itulah diantara istighfar kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, wala yu'tihi taubata illa wa qad addallahul qabul. Tidaklah Allah berikan tobat kepada seorang hamba kecuali memang Allah telah siapkan diterima tobatnya. Alhamdulillah. Bapak, kalau kita mau tidur, di antara wiridan yang jangan sampai kita tinggalkan beristighfar 3 kali. Dalam hadis arba'in, 40 hadis itu ada di antara salah satunya zikir sebelum tidur, yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi kita, orang yang ya'wi ila firasyih, dia siap ke tempat tidur, dia mulai berbaring di tempat tidur, siap untuk tidur, dia baca istighfar ini, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ada wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah. Kita baca 3 kali sebelum kita tidur, maka diampuni dosa-dosa kita, walaupun sebanyak buih lautan, walaupun sebanyak dedaunan pohon, walaupun sebanyak tumpukan pasir, walaupun atau pasir yang menumpuk atau bukit pasir, walaupun sebanyak ayamid dunia, hari-hari dunia. Alhamdulillah. Walau kanat mithla adadi, walaupun sebanyak zubadil bahri, buih lautan, kemudian walaupun sebanyak ada di waraqil asjar, daunan pepohonan, kemudian walaupun sebanyak romalin alijin, bukit pasir, kemudian walaupun sebanyak mithla ayyamid dunya, ada di ayyamid dunya, bilangan hari-hari dunia. Sebanyak apapun intinya Allah maafin, Allah ampuni. Itu dia tuh.
Kalau kita dikasih mau ngelaksanain ilmu ini aja dulu nih, mau tidur, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada bahasa wa atubu ilaihi, aku bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala siap untuk ampuni dosa kita, diterima tobat kita. Alhamdulillah. Terakhir, wala yu'tihi shadaqata illa wa qad adalahu taqabbul. Allah enggak akan berikan kita sedekah bersedekah kecuali memang Allah siap untuk taqabbul. Taqabbul itu artinya diterima sedekah kita dan Allah balas dengan berbagai kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Kalau kita dijadiin hamba yang mau bersedekah, berarti Allah memang telah siapkan segala keutamaannya. Dia kan begini, kullu amrin fi dhilli shadaqati hatta yuqwa bainan nas, hadis riwayat Imam Ahmad. Setiap seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Sampai kapan? Sampai diputuskan hukum untuk manusia, ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka. Selama proses kita akan berada dalam naungan sedekah kita. Alhamdulillah. Yang sedekah, maka sedekahnya itu akan menjadi tempat bernaung kita, menjadi payung kita di hari kiamat. Kita sering dengar kan, hari mahsyar itu panasnya luar biasa. Kata Imam Ghazali, udah mah matahari jaraknya dideketin, kemudian daya panasnya ditambahin. Udah mah jaraknya dideketin, panasnya ditambahin. Kemudian kitanya hufatan urotan, kagak make alas kaki, urotan telanjangan gak pakai alas kaki, kemudian berada di panas, di bawah terik matahari yang panasnya segitu. Artinya segitu gimana? Jarak mataharinya didekatkan, kemudian panasnya ditambahkan. Gimana kagak tersiksanya manusia di padang mahsyar. Nah, yang sedekah, yang rajin bersedekah di waktu hidup di dunianya, dia nggak akan kepanasan. Karena apa? Karena punya payung dari sedekahnya. Makanya penting kalau sedekah, pakai yang baik, pakai yang bagus. Ini kita punya duit 5 ribuan, yang satu itu masih baru, masih kaku, yang satu lagi lakbannya udah 2. Yang kita kasih ke kotak masjid yang mana? Yang ada lakbannya kayaknya. Itu dia. Makanya kalau kita punya payung di sono, payungnya tambelan, jangan komplain. Iya, atau sedekahnya kayak begitu, impas. Jadi balasan itu tergantung amalan atau impas. Jadi artinya ya tambelan lagi. Kalau pengen bagus maka sedekahnya yang bagus ya. Kemudian kata Nabi kita, ini terakhir ya, kata Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, ketika tadi kita kalau kita dikasih mau bersedekah, maka Allah udah siapkan taqabbul. Allah balas sedekah kita, Allah muliakan kita dengan sedekahnya, Allah berikan kita berbagai kemuliaan, keutamaan dengan sedekah kita. Di antaranya kata Nabi besar Muhammad SAW, "Ma min 'abdin tasaddaqa bi shadaqatin yabtaghi biha wajha Allah." Tidaklah ada seorang hamba yang bersedekah yang dia sedekahnya hanya karena Allah, semata-mata ikhlas karena Allah, illa qala Allah yaumil qiyamah, kecuali nanti di hari kiamat Allah akan berfirman, Allah ngomong kepada dia, abdi rajautani falan uhqiraka, wahai hambaku kamu berharap hanya kepadaku maka aku tak akan menghinakanmu. Haram tu jasadaka 'alan nar, aku haramkan tubuhmu, jasadmu dari api neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, silahkan kamu masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja. Alhamdulillah. Pokoknya di kita mah alhamdulillah. Pertama ada ngaji giliran, ada ngaji itu kan namanya kan lahan sedekah. Lahan sedekah. Kita punya masjid, kita banyak anak yatim, banyak janda-janda herang, jahe. Jangan janda herang, janda hitam, janda tua, janda herang mah bahaya.
Janda herang mah bahaya, biarin dah dia mada. Ini janda tua, janda yang orang kagak mau nah itu pokoknya mah janda yang tak dipedulikan, itu yang dibantu. Katanya bantu janda itu sunnah Rasul, jandanya milih-milih. Itu yang berbahaya. Intinya mah kalau kita udah nggak usah janda melulu, udah PR jandanya. Kalau kita diberikan kemauan untuk bersedekah, berarti memang Allah akan siapkan kita menjadi orang yang beruntung luar biasa, akan mendapatkan segala kemuliaan dari bersedekah. Alhamdulillahirabbil alamin. 5 tuh ya. Pertama apa? Syukur. Yang kedua apa? Doa. Yang ketiga istighfar. Yang keempat taubat. Yang kelima sedekah. Allah kalau kasih kita 5 ini, maka Allah akan kasih kita 5 perkara lainnya sebagai balasan yang 5 tadi. Dan udah kita bahas, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung doa ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabbatina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun min Allah wa kafa billahi 'alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.